Hai orang dalam, perkenalkan nama gue Grendi, gue berprofesi sebagai fotojurnalis dan hari ini gue bakal cerita tentang Vespa Excel gue yang bernama Mister Grey tahun 1995. Pertama kali gue beli Vespa tuh di tahun 2018 awal. Nah, Vespa yang pertama gue beli tuh ini Excel tahun 95, warnanya abu-abu salmon. Tapi sebenarnya gue kenal Vespa tuh dari gue SMP. Jadi pas SMP pertama kali gue bisa naik motor, gue diajarin sama kakak gue naik Vespa PX punya dia. Jadi pas gue beli Vespa ini, jadi langsung ke recall lagi memori gue tentang Vespa. Jadi gue udah nggak kaget untuk gimana caranya ngerem, gimana caranya ganti gigi, main kopling dan lain-lain. Jadi gue udah nggak kaget lagi. Vespa ini gue dapetin sebenarnya tuh dari temen gue, Bagol, anak dalam Vespa juga. Jadi sebenarnya Bagol udah punya satu Vespa waktu itu PX, terus dia mau nambah lagi. Akhirnya dia minta temenin gue buat ambil motor ini di daerah Pasar Kamis, Tangerang. Ambilnya waktu itu malam-malam. Jadi setelah diambil motor ini pas beli, ini tuh dulu pas Bagol dapet, warnanya catnya tuh masih ori. Ada sedikit luka lah di tepong kanan, seinget gue tuh. Di tepong kanan ini ada luka tapi cat ori, bannya tapi botak, mesin ya standar lah harus tetap dibongkar biar enak. Kondisinya cukup layak sih sebenarnya waktu itu. Harganya juga karena 2018 mungkin belum banyak yang main Vespa, harganya masih bagus banget waktu itu si Bagol dapetnya. Akhirnya singkat cerita Vespa ini kita bawa ke bengkel di daerah Kemang, bengkel temen. Bagol kemudian berinisiatif buat ngecat Vespa ini sehingga warnanya jadi sampai saat ini warnanya abu-abu tapi ini agak sedikit emas sih sebenarnya warna catnya. Pas motor ini selesai dicat, pas gue lihat, kok menarik. Oke juga nih. Terus akhirnya gue ngobrol ke Bagol, kayaknya nih cocok buat gue. Akhirnya gue ngulik-ngulik Bagol, gue iming-imingin, kalau ini buat gue temenin lu lah Gol, buat touring ke Bromo, kemanapun lah lu mau gue pasti temenin. Akhirnya Bagol luluh juga, dan akhirnya Bagol ngasih Vespa ini ke gue. Gitu. Thank you ya Gol. Akhirnya gue punya Vespa pertama gue. Oh iya, Vespanya gue cicil sama Bagol 2 kali bayar kalau nggak salah waktu itu. Oh iya nih, Vespanya gue kasih nama Mr. Grey, bukan karena terinspirasi dari film, tapi ya karena warnanya abu-abu aja. Sampai sekarang ini gue panggil Mr. Grey. Setelah Bagol mengikhlaskan Vespa ini, kalau nggak salah cuma 1 bulan atau 2 bulan setelahnya, kita berangkat touring tuh. Awalnya cuma sampai ke Jakarta, ke Bromo. Tapi sebagai anak baru yang nggak paham banget tentang Vespa, itu jadi satu, apa ya, bisa dibilang nekat iya, bisa dibilang gila ya iya juga gitu, karena kita sama sekali nggak ngerti tentang mesin Vespa gitu. Dan kejadian aja waktu itu pas
isi bensin di Bandung, tiba-tiba setelan gas motornya Bagol itu berubah. Dan itu aja kita ngerjain kurang lebih kayak ada 3-4 jam deh. Kita telepon teman kita tuh yang ngerti tentang Vespa. Ya itu, si Babon. Orang dalam yang sering kalian lihat tuh di video yang ngasih tips, yang ribet sama rambutnya sendiri tuh. Nah itu dia orangnya. Kita repotin dia tuh ada kayaknya 3 jam deh. Seingat gue tuh dari maghrib pokoknya. Dari sekitar maghrib sampai jam 9 baru kita atasi masalahnya. Padahal cuma karbu doang kotor waktu itu. Tapi habis dari situ, ya kita lanjut lagi perjalanan. Jadi perjalanannya itu Jakarta, pada akhirnya ya. Jakarta ke Dieng, Dieng ke Jogja, Jogja ke Bromo, Bromo Surabaya, Surabaya Madura. Tadinya kita mau naikin motornya ini, mau kita kendarain lagi dari Surabaya ke Jakarta. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi pada akhirnya kita memilih buat ya udahlah towing aja. Bukan towing sih, waktu itu kita kirim motor ini pakai jasa ekspedisi KAI dari Surabaya ke Jakarta. Jadi banyak banget pengalaman yang gue dapet selama perjalanan gitu. Selain tempatnya yang keren banget, kayak di Dieng, kayak di Bromo tuh kayak di luar ekspektasi kita berdua lah. Kayak tiba-tiba di Dieng kita bisa ngeliat sunrise. Ya cuma di pinggir jalan tapi keren banget. Terus di Bromo kita juga sempat main di gurun pasirnya, walaupun palingnya tuh jarak kita main di pasirnya itu kayak cuma lebih dikit lah. Kayak cuma 100-200 meter deh, karena ya Vespa ring 10 main di pasir bisa apa gitu. Jadi ya seru sih, kalau ada kesempatan waktu lagi pengen sih touring yang lebih panjang lagi, mungkin ke daerah-daerah Indonesia Timur yang eksotis lah. Ada cerita lucu sih, nggak tahu ya, ini mungkin lucu buat gue tapi ngeselin mungkin buat Bagol. Jadi ceritanya waktu itu pas perjalanan mau ke Dieng, gue lupa itu rutinnya lewat mana, tapi udah deket banget di Dieng. Jadi kita ketemu tanjakan yang lumayan agak ekstrim. Posisinya selama perjalanan gue di depan, Bagol di belakang. Terus pas ketemu tanjakan yang cukup ekstrim itu, gue coba buat selalu beriringan lah gitu sama Bagol, deket, selalu nempel terus. Nah sampai di tanjakan itu ternyata ada lobang, karena kita waktu itu jalannya malam, pas nyampe di tempat itu tuh kayak jam 7 jam 8. Jadi lampu agak kurang terang. Gue sempat kaget pas ada lobang itu. Gue mencoba buat menghindari lobang, dari gigi 2 gue turun ke gigi 1. Tapi sayangnya pas gue masukin ke gigi 1 agak miss kayaknya. Jadi kan ngebuang tenaga tuh. Nah Bagol di belakang gue agak panik kayaknya, terus mencoba menghindari. Gue masih bisa lanjut nanjak, Bagol nggak bisa. Motornya nggak kuat buat nanjak. Akhirnya coba turun lagi, ngulang lagi sampai 2 kali, tetap nggak kuat. Dan pada akhirnya koplingnya jebol. Jadi pas jebol tuh, gue udah nunggu di atas tanjakan, gue ngebantuin dia dorong lah. Dan suasananya juga di tempat itu tuh ya namanya di tempat pertanian ya, jadi benar-benar gelap, nggak ada lampu. Agak-agak ngeri juga sih, tapi pada akhirnya kita ademin mesin dulu sekitar 10-15 menit, ademin mesin. Terus pada akhirnya motornya bisa disela lagi dan kita jalan lagi. Setelah dari Dieng, akhirnya kita turun lewat Magelang, nyari bengkel lah untuk ganti si kampas koplingnya Bagol yang udah habis itu. Nah itu yang pertama.
Nah yang kedua pas kita ke Bromo kejadian lagi. Masalahnya sama, kopling lagi. Jadi pas kita sampai di Bromo kan turun tuh lewat jalur Pananjakan kan turun. Itu kan lumayan agak dalam ya. Tanjakan turunannya ya curam banget lah intinya. Pas turun sih ya kita biasa aja gitu. Tapi pas naik kejadian hal serupa lagi. Jadi posisinya tetap gue di depan, Bagol di belakang. Gue naik pelan-pelan, pada akhirnya gue bisa naik, sedangkan Bagol nggak bisa naik lagi. Penyakitnya sama, tetap di kopling lagi, dan pada akhirnya Bagol turun lagi dan ditawarin sama ojek sana buat ditarik. Jadi motor ojeknya tuh GL kalau nggak salah. Jadi motor GL-nya narik Vespa-nya Bagol pakai sarung. Jadi motornya Bagol tuh ditarik pakai sarung, paling jaraknya nggak jauh tuh, kayak nggak nyampe 1 kilo, tapi emang tanjakannya agak ini sih. Kenapa gue bilang mungkin buat gue lucu, buat Bagol ngeselin, si Grey ini kuat nanjak masalahnya. Nggak ada masalah sama sekali di koplingnya pas kejadian itu. Sedangkan Bagol 2 kali harus ganti kampas kopling. Jadi sorry ya Gol. Aman, sama bener-bener aman, nggak buka tepong, nggak ganti apa-apa sih, busi aja nggak. Tapi pas di Magelang motor gue pas gue standarin agak nanjak gini lah ya, jalurnya agak naik dikit. Sayangnya gue nggak terlalu peduli sama decknya waktu itu, dan pas gue standarin decknya kropos ternyata, jadi agak keangkat gitulah. Dan pas di Magelang itu juga pas Bagol benerin kopling, gue nambel decknya sih waktu itu, dikasih plat lagi biar kuat. Itu aja sih. Di 2018 setelah gue touring sama Bagol, akhirnya gue memutuskan pakai si Mr. Grey ini buat kerja harian. Jadi setiap hari gue kerja buat nyari berita, gue selalu pakai dia, si Mr. Grey. Sampai saat ini, dari 2018 sampai saat ini, nggak pernah ada kendala yang serius sih. Tapi beberapa kali ada masalah, iya memang gitu. Tapi bisa dihitung pakai satu tangan deh. Kayak pertama tuh waktu itu kendalanya ban bocor, ban belakang. Cukup bermasalah karena waktu itu gue nggak punya kunci-kunci yang lengkap, sama gue nggak punya dongkrak. Terus yang kedua waktu itu sempet karburatornya mati, kotor. Jadi gue bongkar sendiri, gue setelah nelfon temen gue sih, nelfon si Babon. Jadi gue nanya, Bon nih kenapa ya? Oh coba lu karbunya lu bersihin pakai tisu. Kayak karbu dibersihin pakai tisu. Nih karbu keringetan apa gimana gue bingung kan. Tapi ya udah akhirnya gue nurutin kata Babon, spuyernya gue lepas, gue bersihin pakai tisu, dan setelah itu lancar. Terus kemudian waktu itu yang ketiga tuh yang gue inget pengapian mati, CDI sama apa Ban? Spool set ya? Pulsar ya, pokoknya itu juga sebenarnya pas kita balik touring dari Bandung, hari Minggunya tuh udah sempet trouble, dan Seninnya gue kerja pakai ini juga, dan ya shit happen lah intinya. Pas lagi gue pakai tiba-tiba mati gitu. Terus apa lagi ya? Ada sih satu kejadian lagi tapi cukup memalukan, jadi nggak gue ceritain. Yang gue ceritain itu aja. So far sih naik ini menyenangkan, nggak ada masalah yang nggak bisa diatasin, semuanya bisa diatasin. Ya gitulah pokoknya, menyenangkan naik motor ini. Motor ini konsumsi bahan bakarnya menurut gue cukup irit. Gue isi tuh 50.000 lah, gue isinya Pertalite. Itu bisa gue pakai untuk 2-3 hari tergantung jarak liputan gue, karena kan liputan gue jaraknya beda-beda lah, nggak setiap hari di tempat yang sama. Setiap hari gue pakai dari BSD ke tempat liputan
tahun dalam sebenarnya dulu dari Banci. Jadi entah gimana lah, si Banci ini udah kenal sama Babon juga. Terus akhirnya ya udahlah, kayak MLM kan. Jadi Banci bawa gua sama Bagol buat main ke dalam juga, buat awalnya cuma bengkel doang. Terus pada akhirnya ya udahlah, temenan sama Babon sama semuanya, jadi circle-nya makin besar sih, circle per Vespa ini. Agak susah ya kalau nggak nambah. Dari awalnya satu nih si Excel gue beli di 2018, terus nambah Sprint. Sprint nih kayaknya di 2019-an gue beli. Terus baru-baru ini juga akhirnya nambah satu lagi. Sebenarnya yang satu ini, yang terakhir ini udah gue cita-citain dari lama sih, punya Super Bullet. Jadi tahun lalu ya minta tolong Babon lah buat nganterin gue buat beli Super baru. Tapi sampai saat ini karena satu dan lain hal masih dalam pengerjaan di dalam Vespa. Saran atau tips dari gue buat kalian yang baru atau baru punya Vespa, karena gue berkaca dengan diri gue sendiri yang pakai Vespa yang setiap hari, yang ya kilometernya lumayan tinggi sih. Jadi menurut gue, satu, kalian harus pastiin mesinnya. Jadi kalau memang baru dapat, lebih baik diturun mesinin dulu lah. Jadi dicek semuanya, diganti apa yang perlu diganti, dan diperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan terlebih gua sendiri lebih menganut Vespanya yang standar-standar aja. Jadi Vespa ini tuh nggak ada yang aneh-aneh sih dalamnya. Jadi karena gua melihat kebutuhan gua, motor ini harus enak dipakai harian, jadi standar aja udah cukup lah. Jadi saran gue sih, turun mesin, cek semuanya, ganti apa yang harus diganti, perbaiki apa yang harus diperbaiki. Terus peralatan standar lah, kunci busi, cadangan kabel-kabel, busi, ban serep, dan lain-lain. Wajib hukumnya sih, lo punya Vespa harus punya barang-barang yang dibutuhkan lah ketika Vespa lu ada trouble di jalan. Lalu yang lebih penting lagi sih, punya paket data internet supaya lu bisa call a friend. Jadi dimanapun, kayak misalkan lu ternyata lagi pergi agak jauh nih, jadi ada yang bisa lu telepon lah. Kalau gua sendiri biasanya nelfon Pak Babin. Kalau ada apa-apa, Bun, Vespa gue gini. Nah, biasanya dia nge-breakdown tuh, lu kenapa bisa kejadian kayak gitu. Biasanya dia nge-breakdown secara detail dan dia ngasih saran untuk apa yang harus gue lakukan. Itu penting sih. Jadi kita sendiri juga harus belajar tentang permesinan si Vespa ini sendiri. Jadi kalau kita pakai dan jaraknya ternyata jauh dari teman-teman, jadi kita bisa problem solving sendiri sih, benerin sendiri lah. Nah, itu tadi cerita tentang gue dan Vespa gue, si Mr. Grey. Mari bervespa, mari berkarya.